Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Kenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 23811000006 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Dia Mahdiah dengan nomor NIM 23811000008. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 23811000015 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Maula dengan NIM 23811000002. Perkenalkan, nama saya Bin Harudin dengan NIM 1908110073. Saya di sini sebagai presentator. baik. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan, yaitu mengenai bahasa dalam percakapan dan percakapan dalam konteks sosial. Simak dengan baik ya. Baik, terima kasih kepada Anita Zahro yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai bahasa dalam percakapan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita itu harus mengetahui apa definisi dari bahasa itu sendiri. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulis. Menurut Richard, bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang terbentuk dari satuan-satuan yang terstruktur dari yang terkecil sampai yang besar, seperti kata, klausa, dan kalimat yang diucapkan secara lisan maupun tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa itu paling sering digunakan dalam percakapan. Percakapan merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang melibatkan dua orang ataupun lebih, di mana tujuan percakapan itu bukan hanya sekedar pertukaran informasi saja, melainkan terdapat proses, cara, dan tujuan, dan bagaimana informasi disampaikan dapat memengaruhi kualitas penerimaan pesan menurut Hidayat 2021. Maksudnya bagaimana sih? Contohnya seperti ini. Pada cara itu mencakup bagaimana cara kita mengucapkan tuturan, misalnya pemilihan katanya baku atau tidak, pemilihan nada dan intonasi, apakah tenang, santai, marah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan percakapan. Tujuannya itu terdiri dari berbagai macam, seperti satu, memberikan informasi, meminta bantuan, atau bertukar pikiran. Selanjutnya ada cara penyampaiannya, seperti singkat dan jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya adalah percakapan itu biasanya terjadi dalam suasana santai. Nah, di mana percakapan memungkinkan terwujudnya prinsip kesantunan dan sopan santun. Dalam percakapan, komunikator menyampaikan informasi secara langsung melalui media daring dengan kata-kata atau kalimat yang tepat dan etika yang baik agar informasi dapat diterima dengan baik. Secara pragmatis, percakapan itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar bahasa atau yang sering disebut sebagai faktor penentu. Faktor-faktor tersebut berupa situasi berlangsungnya percakapan, apakah formal atau non-formal, lalu siapa saja orang yang terlibatnya, apakah teman, guru, dosen, ataupun keluarga. Selanjutnya ada topik pembahasan, apakah pertemanan, tugas, atau kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada tempat terjadinya percakapan, apakah di rumah, di sekolah, di kampus, atau seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan secara garis besarnya bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam sebuah percakapan. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Diah Mahdiah. Baik, terima kasih kepada rekan Siti Rahmawati yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai percakapan dalam konteks sosial. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu dong
Apa sih percakapan dalam konteks sosial? Nah, dalam konteks sosial ini, bahasa juga berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menciptakan hubungan sosial. Secara umum, bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama bahasa formal dan yang kedua bahasa informal. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Diah atas pemaparannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah bahasa formal. Bahasa formal sendiri merupakan sebuah bahasa resmi yang distandarisasi oleh aturan atau kaidah dengan bentuk yang baku. Jadi biasanya menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya bahasa baku ini digunakan dalam situasi yang formal juga. Semisal ketika kita tengah berada dalam sebuah rapat ataupun ketika kita tengah bercakap-cakap dengan seseorang yang memang mempunyai jabatan lebih tinggi dari kita, biasanya bahasa formal ini digunakan. Kemudian, ketika pembicara bercakap-cakap ataupun berujar, pembicara sangat berhati-hati dalam pemilihan kata, struktur kalimat, dan pengucapannya. Jadi, pembicara tidak hanya sekedar berbicara dengan bahasa yang biasa seperti yang sering dipakai, bahasa santai ataupun bahasa slang, tetapi pembicara memperhatikan kaidah kebahasaannya juga. Namun, penggunaan bahasa formal tentunya mengurangi fleksibilitas dan spontanitas dalam menghasilkan bahasa. Beberapa norma menolak bahasa yang digunakan. Ini menurut pendapat Irvin tahun 1979. Dari pendapat ini, artinya saat menggunakan bahasa formal, ada aturan atau bentuk bahasa tertentu yang dapat diterima dan ada juga aturan bahasa yang tidak bisa kita gunakan. Apabila dalam bentuk tulisan, bahasa formal ini biasanya diaplikasikan dalam buku, dokumen resmi, laporan berita, pidato resmi, ataupun ungkapan formal yang digunakan ketika seseorang mengerjakan esai untuk tugas sekolah atau surat lamaran di tempat kerja, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Penulis ataupun pembicara harus memilih kosakata yang tepat dan menghindari singkatan ataupun bahasa slang. Pertimbangan ini bisa jadi dikenal sebagai aturan atau kode yang mencirikan sebuah bahasa formal. Contoh bahasa formal atau percakapan bahasa formal bisa kita temukan dalam sebuah situasi. Contohnya, ketika seorang karyawan memberikan laporan kepada atasannya di kantor, karyawan mengucapkan, "Selamat pagi Pak, saya ingin melaporkan progres proyek minggu ini. Saat ini kita sudah mencapai 80% dari target." Atasan pun menjawab, "Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kendala di lapangan? Apakah ada yang memerlukan tindak lanjut segera?" Karyawan menjawab, "Saat ini kendala terbesar adalah ini kita sudah mencapai 80% dari target." Atasan pun menjawab, "Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kendala di lapangan? Apakah ada yang memerlukan tindak lanjut segera?" Karyawan menjawab, "Saat ini kendala terbesar adalah keterlambatan material, Pak. Namun kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemasok untuk mempercepat pengiriman." Dari percakapan tersebut, bisa dilihat bahwa bahasa yang digunakan itu lebih formal dan terstruktur, serta profesional. Juga nada bicara lebih sopan dan percakapan fokus pada efisiensi dan informasi yang jelas. Baik, sekian pemapar materi terkait bahasa formal dari saya. Selanjutnya, penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmatul Maula. Terima kasih kepada Mbak Rabiatul Adawiyah yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bahasa informal. Bahasa informal merupakan bahasa yang tidak terstandarisasi dan penggunaannya tidak dalam situasi resmi atau dapat dikatakan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat santai. Bahasa informal digunakan dalam percakapan sehari-hari dan dalam email pribadi. Dalam tulisan informal, kalimat lebih panjang dan lebih kompleks. Ahmad dan Amiri 2018.
Bahasa informal mengacu pada bahasa yang interaktif dan beragam. Jenis bahasa ini digunakan secara spontan. Tidak ada aturan tertentu yang membatasi pilihan kata-kata untuk dikomunikasikan. Komunikasi bersifat interaktif karena situasi membuat masyarakat berinteraksi lebih bebas sehingga orang bisa berkomunikasi dengan nyaman. Contoh bahasa informal. Di sini ada contoh bahasa informalnya. Ada situasi dan percakapan. Seorang anak meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi keluar bersama teman-teman. Yaitu percakapannya antara anak dan ibu. Ma, aku boleh keluar main sama teman-teman. Ma, aku boleh keluar main gak sama teman-teman? Janji pulang sebelum maghrib. Ibu, main kemana dulu? Jangan pulang telat ya. Pokoknya sebelum maghrib sudah di rumah. Anak, ke rumah Budi aja kok, nggak jauh. Iya, Ma, nanti pulang tepat waktu. Konteks dalam keluarga, bahasa yang digunakan lebih santai dan informal, penuh dengan keakraban dan penggunaannya bahasa sehari-hari. Cukup sekian dari saya, dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pemaparan materi tentang hubungan emosi dengan bahasa. Harley dalam Darjowijo menyatakan bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa. Adapun bahasa yaitu memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai alat ekspresi. Melalui bahasa, manusia dapat mengekspresikan apa yang tengah dirasakan ataupun yang dipikirkan. Pikiran dan perasaan ini serta emosi tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk ragam bahasa verbal dan non-verbal. Sarwono mendefinisikan emosi yaitu sebagai suatu penilaian. Dalam penilaiannya itu bisa berdampak positif ataupun negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar ataupun dalam dirinya. Kemudian, definisi dari emosi tersebut adalah reaksi dari rangsangan-rangsangan yang berupa pengalaman dari luar diri individu dan rangsangan dari dalam dinamika hormonal, dari dalam atau dinamika hormonal. Keadaan sadar dan tidaknya dapat dimanifestasikan melalui perilaku yang nampak. Muhammad kan bahwa ada beberapa jenis ekspresi emosi yang terdapat dalam hubungan dengan bahasa. Yang pertama yaitu ada ekspresi wajah, kemudian ekspresi vokal, perubahan psikologis, gerak dan isyarat tubuh, serta tindakan-tindakan emosional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis ekspresi emosi yang tadi telah dipaparkan. Yang pertama yaitu ada ekspresi wajah. Emosi dan sedih dapat dilihat dari raut wajah. Melalui wajah, seseorang dapat dilihat emosi apa yang sedang ia alami, baik itu sedang marah, sedih, bahagia, ataupun terkejut. Nah, raut ekspresi inilah yang kita dapatkan dalam ekspresi wajah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ekspresi vokal. Nada suara seseorang akan berubah mengiringi emosi yang ia alami. Contohnya seperti orang yang sedang marah, nada suaranya akan meninggi. Begitupun pada orang yang sedang berbahagia. Mereka cenderung lebih lepas dan lancar dalam berbicara. Berbeda dengan orang yang sedang bersedih. Ia akan terbata-bata saat berbicara. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu perubahan fisiologis. Secara fisiologis, jika sedang mengalami emosi, maka akan ada perubahan pada detak jantung. Cenderung biasanya meningkat dengan berdetuk cepat dan dalam gerakan tubuh lainnya yaitu kaki serta tangan bergetar. Bahkan ekspresi ini didapat juga dalam otot wajah, dapat meregang hingga berkeringat. Hal ini yang disebutkan dengan perubahan fisiologis.
Selanjutnya yang keempat yaitu gerak dan isyarat tubuh. Emosi ini dapat diekspresikan melalui gerak dan isyarat tubuh. Hal ini terlihat pada orang yang gugup ataupun jatuh cinta. Orang yang gugup, mereka akan cenderung menjadi tidak hati-hati. Banyak melakukan gerakan tubuh seperti menggerak-gerakkan kaki, bahkan bisa berkeringat. Begitupun orang yang sedang jatuh cinta. Ia akan cenderung menampakkan gerak tubuh melalui raut wajah yang tersenyum sumringah. Dan selanjutnya yang nomor 5, yang terakhir, yaitu tindakan-tindakan emosional. Nah, tindakan-tindakan emosional ini beberapa tindakannya antara lain yaitu seperti memukul, menangis, meringkuk di bawah meja, menendang pintu, bahkan dapat melempar barang. Tindakan ini yang bisa menampakkan jelas emosi apa yang sedang ia alami. Bahkan emosional ini yang mereka luapkan yaitu melalui tindakan-tindakan tersebut. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang sudah memaparkan materi dan pembahasan mengenai bahasa dalam percakapan dan percakapan dalam konteks sosial. Dan dapat disimpulkan dari materi yang sudah kelompok 3 paparkan, bahwasannya bahasa memainkan peran penting sebagai alat komunikasi yang sering digunakan dalam bentuk percakapan. Melalui percakapan, penutur dapat menyampaikan informasi, ide, dan emosi. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam percakapan dipengaruhi oleh konteks sosial yang mencakup norma dan budaya yang ada. Ekspresi emosi juga berperan dalam komunikasi yang dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk, seperti ekspresi wajah, nada suara, gerakan tubuh, dan tindakan emosional. Dengan demikian, mempelajari pemahaman tentang bahasa, konteks sosial, dan emosi sangat penting dalam interaksi sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya, Anita Zahroh, selaku moderator mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Naik perahu menyusuri rawa, melihat angsa berenang seirama. Sekian dari kami untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.